Hai teman-teman, di video ini kita bakal bahas lagi tentang open economy, tapi sekarang pakai modelnya Mundell. Ini temannya Fleming nih, dia bahasnya mirip tapi beda pendekatan. Nah, Mundell ini pendekatannya dia lewat grafis dan kualitatif gitu ya. Pertama-tama dia punya setting kayak gini, jadi ada 4 sektor dan 4 market, di mana tiap-tiap sektornya itu dia mencapai equilibria, dan tiap-tiap market juga mencapai equilibria ya dengan kondisi masing-masing ini. Dan asumsinya nggak ada landing between sectors. Jadi kalau government jajan di sini, artinya pembiayaannya harus dari yang lain gitu. Nah, ini asumsi yang dia pakai yaitu perfect capital mobility, domestic outputnya elastic, dan small open economy. Small open economy ini artinya dia nggak bisa mempengaruhi nilai tukar dunia gitu ya. Terus ketika dia ngomongin monetary policy itu dia bentuknya adalah open market purchase. Ketika ngomongin fiscal policy dia bentuknya adalah increase in government spending. Berarti dia pakai yang ekspansif ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana apa yang akan terjadi di fixed exchange rate dan flexible exchange rate ketika ada fiskal ekspansif. Kita lihat di fixed exchange rate dulu ya. Oke. Nah, sebelumnya ini adalah grafik yang dia pakai, yaitu ada grafik Y terhadap R, berarti ini ada grafik IS, yang ini X ini IS, kemudian LM, dan ini external balance. Di bawahnya ini Y terhadap exchange rate. Jadi pasar luar negeri ya, XB-nya adalah external balance. Oke. Ini akan sama di yang lain juga kayak gini grafiknya. Sekarang kita lihat fiskal ekspansif pada fixed exchange rate. Kalau fiskal ekspansif berarti yang akan terjadi pertama pasti IS-nya geser ya. IS-nya shift ke kanan. Oke. Kemudian dari sini ya, di sini yang akan terjadi Y-nya naik dan R-nya naik ya. Awalnya kan Y naik, R naik, menyebabkan adanya R naik berarti akan ada capital inflow atau capital import. Kalau Y naik, R naik, nah ini menyebabkan capital inflow. Kalau ada capital inflow artinya jumlah uang beredar itu akan naik. Jadi kalau jumlah uang beredar akan naik, kurva LM-nya juga shift ya, karena ada peningkatan jumlah uang beredar. Nah, berarti di sini kita punya kalau Y-nya itu naik, tapi R-nya balik ke tetap ya. Gimana dengan pasar luar negerinya? Oke, karena tadi ada IS-nya geser, shift. Nah, akhirnya yang akan terjadi Y-nya naik, R-nya tetap, dan nilai tukarnya, exchange rate-nya juga tetap. Nah, ini yang akan terjadi pada fixed exchange rate ya untuk fiskal. Kemudian gimana kalau kondisinya dia flexible exchange rate? Sekarang kita lihat flexible exchange rate. Kalau dia flexible exchange rate, kita tahu tadi fiskal ekspansif, XX-nya geser, IS-nya geser, menyebabkan Y-nya naik dan R-nya naik. Nah, ini menyebabkan XB naik, XB-nya naik, ini external balance naik. Ini akan menyebabkan kalau kita lihat di sini balance naik dengan XX juga naik ya. Artinya di sini ya nilai exchange rate-nya dia akan turun ya. Nilainya turun atau dia apresiasi. Apresiasi ini akan menyebabkan net ekspornya kalau apresiasi akan turun karena kan makin mahal. Kalau akan turun artinya
kurva IS-nya bakal balik lagi ke sini. Kembali ya. Berarti dampak yang didapat apa? Dampaknya Y-nya tuh kembali jadi tetap. Karena kembali R-nya juga tetap, tapi Y-nya turun atau apresiasi. Oke, sekarang kita akan lihat untuk monetary policy. Kita akan lihat ya dampaknya moneter ekspansif pada fixed exchange rate dulu. Kalau moneter ekspansif berarti akan terjadi kurva LM-nya geser ke kanan. Di sini akan menyebabkan ketemu di sini kan, R-nya turun dan Y-nya naik. R turun, Y naik. Ini menyebabkan external balance-nya akan shift ke bawah. Kalau dia shift ke bawah gini, artinya yang akan terjadi, kita lihat di sini. Nah, exchange rate-nya dia naik ya, artinya ini depresiasi. Ini naik tuh artinya kayak dari 10.000 ke 14.000 per dolar gitu. Berarti kan kita terdepresiasi ya. Karena kita berada pada fixed exchange rate, adanya depresiasi ini nggak mungkin dibiarin aja, pasti ada intervensi dari pemerintah dan atau bank sentral. Di sini karena pemerintah termasuk bank sentral, jadi dibilang pemerintah gitu ya. Nah, government ini akan menurunkan money supply dengan cara dia membeli domestic currency. Dampaknya apa kalau money supply turun? Berarti LM-nya akan geser lagi kan? LM geser, akhirnya hasil akhir yang kita terima adalah Y-nya itu tetap, terus R-nya juga tetap karena balik ke awal ya, dan nilai exchange rate-nya juga pasti tetap. Lagi ini di fix kan. Oke, terus kita lihat sekarang di flexible exchange rate. Di flexible exchange rate, di moneter ekspansif artinya L-nya naik ya, LM-nya geser, LM geser, menyebabkan kayak tadi R turun, Y naik. Artinya XB-nya turun. XB-nya turun. Ini ketemu di sini gitu. Menyebabkan nilai tukarnya tuh naik ya. Kayak tadi depresiasi. Tapi karena kita ada di flexible exchange rate, depresiasi ini diperbolehkan kan? Dibolehkan, dibiarkan depresiasi. Dampaknya apa? Dampaknya akan ada NX kita yang naik. Artinya apa? Artinya IS kita bakal geser juga kan? IS kita geser. Ini karena ada kenaikan NX. Berarti akhirnya apa? Dampak yang kita dapat, Y kita naik, tapi R kita tetap karena dia ketemu lagi di R0, dan nilai tukarnya, exchange rate-nya itu naik atau depresiasi. Ini yang kita dapat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat yang dua di atas itu fiskal, dua di bawah moneter, kita lihat nih. Untuk fiscal policy, dia itu lebih efektif kalau kondisinya kita di fixed exchange rate. Tapi kalau kita lihat untuk di moneter, dia lebih efektif di flexible exchange rate. Itu untuk pembahasan open economy dari Mundell. Terima kasih.